Saya bertemu dengan Mas Hamzah, ini salah satu pengamat rekanan di Brebes ya. Ini bedanya Soekalola sama di Rekana apa bedanya? Ya, dalam sistem pengadaan barang dan jasa itu kan ada tender, kalau dikonsulkan seleksi, ada pemilihan atau penunjukan langsung dan Soekalola. Kalau yang dua tadi saya sebutkan itu berarti pakai pihak kedua, Rekana. Kalau Soekalola berarti dikerjakan oleh sendiri. Oh gitu. Untuk mana? Buat negara untuk mana? Soekalola apa di Rekana? Jadi salah satu asas di dalam pengadaan barang dan jasa itu kan efisiensi. Nah, kenapa pemerintah itu memilih dengan Soekalola? Itu lebih untung. Iya, artinya seperti ini. Artinya dengan dana yang ada supaya maksimal. Itu seperti itu. Tapi kan tidak untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu ya, yang sederhana-sederhana seperti itu. Kalau pekerjaan yang butuh kompetensi kan tetap di tender atau diseleksi. Terus sebutkan saja contoh di Brebes sampai Soekalola. Ya, ada satu sekolahan ya di salah satu SMP nilainya 3,3 miliar untuk 11 ruang, berarti per ruang 300 juta lah. Nah, di SMA 2 Brebes itu digarap rekanan CP cemerlang ya, yaitu hanya 2,6, yaitu 22 ruangan atau 150 juta dan ini VCC-nya saya bakir di SMA. Sedangkan di situ speknya SMA 2 ya? SMA 2 sama salah satu SMP. Bagaimana menurut Pak Hamzah? Ya, kita harus lihat kasus per kasus ya. Kalau tadi Anda mencontohkan di SMA dengan SMP, itu kan sudah beda pengelolaan. SMA itu berarti provinsi, itu berarti lelang dari provinsi kan. Kalau SMP itu berarti masih kabupaten. Soekalola ya, Soekalola. Saya hanya akan mengomentari untuk di sistemnya aja sih. Ketika sebuah daerah itu menggunakan Soekalola, kan tadi Anda mencontohkan untuk pendidikan. Asumsi dari Soekalola itu harus tetap berpedoman pada asas dari pengadaan barang dan jasa dari 7 itu kan. Salah satunya adalah efisiensi. Efisiensi itu ada dua, efisiensi secara rupiah atau secara harga, dan efisiensi secara volume atau kuantitas atau kualitas. Sambil contoh gini, sebuah paket pekerjaan ini 1 miliar ditawar menjadi 900, berarti ada efisiensi untuk negara 100 juta. Ketika di Soekalola atau ada efisiensi lagi, ketika orang nawar dengan harga yang sama tapi menawarkan dengan volume yang lebih banyak, dengan keuntungan produk ya, kelebihan secara kuantitas dan kualitas produk, itu juga dinamakan efisiensi. Nah, ambil contoh untuk Soekalola nih. Soekalola itu berarti pemerintah, kita berbaik sangka ya, pemerintah itu ini ada sekolahan yang harus direvitalisasi, dananya sekian. Bagaimana supaya cukup? Maka dipilih sistem dengan Soekalola. Nah, asumsinya supaya kebutuhan ruang revitalisasi itu terpenuhi, katakanlah kebutuhannya 15, 16, 17, dan ya cuma sekian. Bagaimana kita melaksanakan pekerjaan dengan Soekalola? Itu bisa mengcover seluruhnya. Karena apa? Salah satunya di Soekalola itu, kalau Soekalola dari mulai katakanlah PDMDKS sampai dengan desa sampai Soekalola di daerah kan tidak mengenal keuntungan overhead. Sehingga biaya keuntungan yang harusnya untuk pemborong itu bisa dikembangkan untuk lain. Nah, itu nanti kan bisa dilihat tuh dari analisa yang dibuat oleh konsultan, apakah mereka masih mencantumkan overhead dan profit atau biaya umum dan keuntungan. Ambil contoh ya, salah satu contoh, biaya umum dan keuntungan, overhead dan profit 10%. Berarti kan all in kan. Harusnya
hanya biaya umum saja, tidak ada keuntungan. Oh, itu salah berarti. Untuk swakelola, bukan Ya. salah, keliru itu. Keliru. Karena Keliru. swakelola itu kan tidak mengenal keuntungan. Oh iya, subhanallah. Nah, kalau masih ditemukan, dianalisa masih mengenal overhead dan profit, Salah berarti. biaya umum dan keuntungan. Keliru ya. Ya, tinggal tugasnya tim pemeriksa aja kan. Ya. Ini ternyata masih ada yang umum kan 10-15%. Ya. Katakanlah kita ngambil 10% nih. Overhead dan profit 10%. Ya. Bahasa Indonesianya itu biaya umum dan keuntungan 10%. Harusnya tidak ada keuntungan. Kalau swakelola. Terus harga satuan yang misalnya bata 1.000, ternyata dilakukan. Iya. Waktu saya mengikuti pelatihan ya di jasa konstruksi, keuntungan pemborong itu di luar dari overhead dan profit adalah dua. Apa ya? Di harga satuan dan di koefisien. Artinya seperti ini, contoh. Harga batu bata di analisa RAB berapa? 1.000 ya. 1.000. Ya. Kita kan bisa mendapatkan 700, kurang dari Rp1.000. Berarti kan keuntungan untuk laksana ya. Di koefisien. Contoh 1 meter persegi pasangan bata. Dianalisa berapa batanya? 70 kan? 70. Yang terpasang berapa? 65 paling. Nanti ada dua keuntungan sih. Analisa harga satu. Di luar biaya umum dan keuntungan. Ya. Artinya kalau kita bicara swakelola, nggak ada itu ya? Harusnya di efisiensi seperti itu. Dihitungnya real. Karena swakelola. Kalau seandainya itu nanti ditemukan, itu harus kembali apa gimana? Iya, itu kan tugasnya pemeriksa, Pak. Inspektorat sampai pemeriksa keuangan. Pas Bapak Hazza, pemeriksa harus bagaimana? Ya harus jeli. Artinya dari mulai perencanaannya, apakah masih mencantumkan profit atau keuntungan seperti itu. Terus dihitung juga dari harga satuan. Realnya berapa? Terus masyarakat boleh mantap nggak? Boleh. Itu kan diatur di dalam Perpres kan juga. Iya, ada aduan masyarakat. Terima kasih Bapak Hamzah. Mudah-mudahan ke depan beres.